Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu penerapan bilangan kompleks dalam kehidupan nyata. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, salah satu penerapan bilangan kompleks di kehidupan nyata yaitu ada dalam bidang elektro pada rangkaian RLC. Penerapan bilangan kompleks pada rangkaian RLC ialah pada perhitungan rangkaiannya. Salah satunya impedansi. Impedansi itu adalah keseluruhan dari sifat hambatan terhadap arus. Nah, sifat hambatannya itu mencakup resistensi, reaktansi, atau bisa keduanya. Selanjutnya ada rumus untuk mencari impedansi dalam bilangan kompleks. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, Z sama dengan R ditambah JXL ditambah JXC. XL-nya itu adalah reaktansi induktif dan XC-nya reaktansi kapasitif. Yang kedua ada Z sama dengan Z dikali E pangkat I theta. Selanjutnya ada hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per Z sama dengan V0 per Z dikali E pangkat J dikali theta dikurang Pi. Nah, hukum Ohm ini untuk mengetahui apakah arus atau tegangannya yang bergetar terlebih dahulu. Lalu ada bentuk polar. Dalam penyelesaian soal rangkaian RLC, perlu mengubah bentuk bilangan kompleks agar dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, sebaiknya digunakan bentuk rektangular, sedangkan untuk operasi perkalian dan pembagian lebih disarankan menggunakan bentuk polar. Nah, di sini ada persamaan untuk mengubah ke bentuk polar. Untuk mengubah ke bentuk polar, kita memerlukan R dan theta. Untuk R-nya yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, sama dengan modulus Z. Dan untuk theta-nya yaitu theta sama dengan tan pangkat 1 dikali Y per X. Nah, jadi jika udah mengetahui R dan theta-nya, persamaan polarnya itu R kurang dari theta. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini disajikan soal, kita diminta untuk menghitung impedansi dari rangkaian RLC berikut. Nah, di sini ada gambarnya. Dari gambar ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Yang pertama, kita bisa mengetahui nilai R-nya, yaitu 250 ohm, kemudian nilai L-nya yaitu 650 mH, nilai V-nya yaitu 120 V, nilai F-nya yaitu 60 Hz, dan juga nilai C-nya yaitu 1,5 μF. Nah, dari hal-hal yang sudah diketahui tadi, kita bisa mencari nilai reaktansi induktif dan juga reaktansi kapasitif. Nah, reaktansi induktif dirumuskan dengan XL. Nah, rumusnya yaitu XL sama dengan 2πfL. Nah, kita tinggal masukkan saja nilainya. 2 dikali Pi-nya kita gunakan 3,14, kemudian dikali F, F-nya yaitu 60, kemudian dikali L, L-nya yaitu 650 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa ada dikali 10 pangkat min 3? Karena ada perubahan satuan dari MH ke H. Nah, dihitung jumlahnya yaitu 244,92 dengan satuan ohm. Selanjutnya kita akan menghitung nilai reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif dilambangkan dengan XC, rumusnya yaitu 1 per 2 pi FC. Kita masukkan nilainya, 1 per 2 dikali 3,14 dikali 60 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 6. Nah, itu totalnya yaitu 1769,28 dengan satuan ohm. Nah, setelah kita menemukan reaktansi induktif dan juga reaktansi kapasitif, kita bisa mencari impedansi dari masing-masing komponen. Nah, mencari Z dengan rumus Z sama dengan R ditambah JXL ditambah JXC. Nah, dari rumus itu kita bisa mencari ZR, ZL, dan juga ZC. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu nilai ZR-nya. Dengan rumus yang tadi disebutkan, nilai ZR diperoleh 250 ditambah J0 dikali ohm atau J0 ohm sama dengan 250 ohm. Nah, kemudian untuk ZL-nya kita masukkan, karena ini ZL, jadi nilai R-nya kita masukkan 0, 0 ditambah J 244,92. Nah, ini diperoleh dari nilai XL.
dengan satuan ohm. Nah, kemudian untuk ZC, kita masukkan nilai R-nya sama, 0, dikurang J 1769,28 ohm. Nah, itu diperoleh dari nilai XC. Setelah kita menemukan nilai dari impedansi masing-masing komponen, kita bisa mencari impedansi total, yaitu dengan menjumlahkan seluruh komponen yang ada. Jadi kita menjumlahkan ZR, ZL, dan juga ZC. Jadi kita jumlahkan 250 ditambah 0 ditambah J 244,92 ohm ditambah 0 dikurangi J 1769,28 ohm. Totalnya yaitu 250 min J 1524,36 ohm. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah mentransformasikan ke dalam bentuk polar. Nah, untuk mentransformasikan ke dalam bentuk polar, kita membutuhkan nilai R dan juga nilai theta. Dari Z total yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita bisa mengetahui nilai X dan juga nilai Y-nya. Nilai X-nya yaitu 250 dan juga nilai Y-nya yaitu 1524,36. Kita mencari R dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan akar 250 kuadrat ditambah 1524,36 kuadrat. Hasilnya yaitu 1544,72 untuk nilai R. Selanjutnya kita juga membutuhkan nilai theta. Theta dicari dengan rumus 360 dikurang tan pangkat min 1 Y per X. Sama dengan 360 dikurang tan pangkat min 1, kemudian kita masukkan nilai Y dan X-nya, yaitu 1524,36 per 250. Hasilnya yaitu 360 min 1,4, sama dengan 358,59. Nah, jadi persamaan Z totalnya dalam bentuk polar yaitu R kurang dari theta. Jadi Z totalnya sama dengan 1544,72 ohm kurang dari 358,59 derajat. Jadi impedansi totalnya yaitu 1544,72 ohm kurang dari 358,59 derajat. Nah, setelah kita menemukan nilai impedansi total dalam bentuk polar, kita juga bisa mencari nilai arus total atau nilai I dengan rumus V total per Z total. V totalnya kita ketahui di soal yaitu 120 kurang dari 0 per Z totalnya yang tadi kita temukan atau kita cari yaitu 1544,72 kurang dari 358,59. Hasilnya yaitu 0,078A kurang dari min 358,59 derajat. Oke, teman-teman, itu tadi ialah pembahasan dan juga contoh soal terkait penerapan bilangan kompleks dalam kehidupan nyata, khususnya dalam rangkaian RLC. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami, terima kasih.